You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, selamat malam teman-teman. Ini kita lagi kumpul-kumpul bersama anak-anak mahasiswa di IPI, Institut Pendidikan Indonesia yang ada di Kabupaten Garut. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai malam ini terkait bagaimana experience pengalaman mereka ketika di organisasi yang bernama IMAPORA. Singkatan non IMAPORA? Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga. Nusok resep karena olahraga wajib nonton. Di sini kita ada UKM IMAPORA yang programnya sifatnya olahraga futsal, voli, basket, badminton, e-sport yang lagi sekarang keren, yang lagi ramai. Dan lagi laku di pasaran sekarang. Dulu kalau zaman saya belum ada e-sport masih jadul, udah lama gitu. Sekarang udah modernisasi, ada program itu dan alhamdulillah jadi new program. Dan singkatnya obrolan santai ditemani musik gitar, kopi hitam, air putih. Ini sebagai bukti prestasi IMAPORA ya, piala kabupaten. Dan juga teman-teman yang akan nge-share selama mereka menjadi salah satu anggota di IMAPORA. Mun cepasa sudah mah pahit beurna ngeunahna kumaha, teu ngeunahna kumaha, enaknya gimana. Pokoknya huru haranya seperti apa. Mulai dari siapa ini? Sani kalau terlebih dahulu. Ini ada rekan saya, partner kerja juga. Alhamdulillah satu instansi sekarang di lembaga di SMK Plus Pertayu sama ngajar. Pak Sani Sitohang. Dia punya julukan si Hideng ketika si Ambon ya. Tapi hitamnya nggak hitam amat sekarang. Ya skincarean. Sedikit agak manisnya. Ya terima kasih. Oke, Sani. Apa yang membuat Anda termotivasi masuk IMAPORA? Saya sih dulu tanpa ketidaksengajaan, tapi dari ketidaksengajaan tersebut menjadi awal untuk saya belajar mengenai organisasi. Berarti insiden ketidaksengajaan. Jadi sengaja baru masuk IMAPORA. Tidak sengaja. Terus lanjutkan. Terus apa lagi? Dari awalnya saya dulu hanya latihan futsal dari seleksi pas lagi tingkat 1. Kebetulan tingkat 1 baru masuk. Kebetulan ada seleksi dulu yang pelatihnya itu Abu Gulinga. Ya, rekan saya ini barang nanti dari seleksi tersebut. Perjuangan. Jadi sebentar. Saat ini mantan ketua IMAPORA angkatan 2017-2018. Nah, dari awalnya dia tidak hanya sekedar hobi masuk futsal dan endingnya jadi kepengurusan tetap dan jadi ketua. Dari anggota aja dulu, bagaimana dulu huru hara Anda ketika menjadi anggota di IMAPORA? Apakah banyak sakitnya atau bahagianya? Kalau yang saya rasakan sampai saat ini, ya kenapa saya sebut sampai saat ini, karena saya selalu mencintai IMAPORA. Dari dulu pasti banyak manisnya, makanya saya bertahan di IMAPORA. Pahitnya ada, tapi pahitnya tersebut itu menjadi perubahan untuk diri saya, seperti dari pertama mulai masuk IMAPORA, kemudian menjadi anggota khusus,
itu dari evaluasi. Saya pertama dari bidang peralatan. Nah di situ mental saya terbentuk karena kan pendidikannya sangat keras dari segi mentalitas. Dari peralatan naik grade nggak? Alhamdulillah saya dari tingkat 1 sampai tingkat 3 peralatan 3 tahun berturut-turut tidak ada perubahan. Jadi di Mapora 3 tahun jadi divisi peralatan, dan naik kelas nanti, sekali naik jadi ketua. Sebuah progres yang baik, sebuah progres yang baik. Tahan dulu ya, kita lari ke media nih, Bang Jobong kalau kita Maskot sebut Mapora. di sini. Ya jadi kuncen kayaknya. Dia ini salah satu anggota yang udah berpengalaman. Weh, ada teman kita. Ini kedatangan para senior. Senior. Ini siapa dulu kamera kita? Aktor. Udah awal. Era ini ngopi Kan konten kelas. Mana waka-wakana Naonat. ada ini senior orde lama masuk ke orde baru reformasi. Kapan asing gitu? Ya. Balawagan ngumpul kete kopi Kawahan ya tadi. Next ya. Ya bakal ditanya ya. Nih teman saya Bang Jobong ini udah secara skill lah kemampuan futsal basket juga. Setahu saya di SMA 6 dia basket tinggal cuma 6 finalan di Kelas 1 di IPB, kelas 2 di SMA 6 sampai kelas 3. Kelas 3 cuma UN doang di SMA yang di Bungkulang itu SMA berapa? 25 apa 23? bukan apa lah. SMA itu lah. SMA itu lah. Nah, kalau saya garis bawahi dia tuh adventure school ya. School. Betul. 3 years di school. Tapi dia punya potensi yang sangat luar biasa. Dari yang saya ketahui track recordnya itu di sepak bola dan di futsal. Langsung ke pertanyaan, kenapa masuk Imapora? Kenapa masuk Imapora? Pertama-tama waktu PSA itu pengenalan sistem akademik, pas mau masuk ke kampus saya sudah kenal sama yang namanya Rudy Wowor sama Lingga. For your information, Rudy Wowor sama Lingga itu adalah peremannya Imapora. Jadi dia seniornya yang ngaping anak-anak. Nah pas masuk itu nggak langsung ke Imapora, cuman lihat, cuman ikut nongkrong karena ada Power sama Lingga tadi. Lama kelamaan ikut berkecimpung di tahun 2014 pas waktu mengadakan acara IFC. IFC itu Imapora, prinsip kompetisian itu untuk acara intern kampus. Jadi ada futsal, voli, badminton antar jurusan di kampus kita IPI Garut. Nah waktu itu perjalanannya sulit sekali karena di Imapora itu pengurus cuma ada 5 orang. Dari yang harusnya pengurus itu 20 orang lebih, pada hari H acara hanya ada 5 orang. Nah dari situ kita bikin acara itu susah-susah, sampai harus kirim surat undangan ke daerah. Orang cuma berlima, sehari ke daerah selatan, kita berangkat ke selatan, sehari kita ke utara, berangkat ke utara, habis acara seminggu itu pada tipes semua. Ya kalau Anda pengen tahu teman-teman peta di Garut, lihat kalau daerah selatan itu jaraknya berapa kilometer, daerah timur, kidul, wetan lah, dan dia berlima nyebarin surat karena ya kabupatennya, sekabupaten 5 orang nyebarin surat satu kabupaten. Rektif tipes kumaha. Oke, itulah histori singkat. Nanti akan kita tanya lagi untuk
Muhammad Nopal. Nama aslinya teh Muhammad Nopal no? Pratama. Cuman familiar di kita tuh di teman-teman panggil aja Jobong. Kalau ketemu di jalan melihat Bisa menyapa. ya. Saya Bang sering Jobong aja. lewat soalnya ke daerah Samarang. Karena nggak ada lagi, setahu saya nama samaran Jobong nggak ada lagi. Nggak denger. One and only. One and only. Oke Bang Jobong. Kita next ke angkatan sabaraha ieu teh samanya. 2015 nya. 14. Ini kita masuk ke angkatan 2021. Karena teman-teman yang di bawah itu nggak hadir, jadi kita nanti next time. Kang, sana namanya teh? Kiki, Rizky Golop. Jadi upami hoyong seueur rezeki main sarang rezeki. Saya rezeki nah. Oke. Rizky track record di Imapora. Dia jadi ketua juga. Apa yang jadi landasan Anda untuk masuk di Imapora? Sebenarnya masuk Imapora itu adalah dipaksa. Karena memang di awal kalau di angkatan Ajobong mungkin disebutnya PSA. PSA itu pengenalan sistem akademik. Namun pas di angkatan saya itu adalah PKKMB, pengenalan sekolah kampus lah gitu. Sama lah. Kalau bisa dibilang aspek gitu kan. Terus di pas PKKMB itu kan dari setiap UKM, KMPS, semua organisasi internal kampus itu dikenalkan, dipromosikan. Dan ada salah satu UKM yang memang saya sukai, itu di bidang olahraga. Ternyata di IPI itu ada UKM yang menaungi minat bakat di bidang olahraga, itu namanya Imapora. Dan itu saya tertarik sekali karena memang di waktu kecil maupun dari kecil SMP, SMA itu saya menyukai di bidang olahraga, apalagi di bidang sepak bola ataupun futsal. Nah, setelah itu kan barulah ada pendaftaran, masuk pendaftaran biasa kan ke sekretariat malu-malu gitu kan, tingkat 1 gitu kan, ada sekatan Yaim pokoknya mah bahkan kan sama rekan saya kan sekelas masuk ke Imapora teh masa terdirawang ngumpul geus era gitu kan rasanya unggul aja cek gitu nyoba radam di kan Imapora unggul juga ada barang apalagi lihat Asani wah cina permainan kampus dah pokoknya mah ketika masuk teh kan ya masih malu-malu lah, baru tingkat 1 terus teh kan ada banyak. Dan kalau bisa dibilang masuk Imapora teh hanya karena ingin futsalnya saja gitu kan, ikut latihan biasa. Ternyata karena memang berbentuk organisasi pasti ada manajemennya organisasi. Dan saya pelajari karena memang ya sedikit ingin aktif juga organisasi gitu kan, masuklah Imapora. Terus ada beberapa program kegiatan seperti pendidikan yang baru masuk menjadi anggota khusus. Setelah anggota khusus ada program-program seperti ISC mengikuti, dan ternyata ya seru gitu kan, seru apalagi kan kita bisa kenal sama lintas jurusan, jadi kita bisa sharing jurusan dan sebagainya. Di Imapora itu karena memang terkenal dengan asas kekeluargaan, bahkan bisa nyaman gitu di sekre, bahkan kalau kan mata kuliah itu berjangka-jangka gitu ya, jamnya berbeda-beda, ada jangka yang agak panjang, misalkan masuk kuliahnya teh jam 8.40 sampai jam 10 gitu kan ada jeda waktu masuk lagi jam sore ataupun duhur kan. Kalau orang-orang lain kan biasanya main ke kosannya gitu kan, tapi karena memang udah klik di Imapora pasti yang tempat untuk istirahat sekre, tempat singgahan. Bahkan kalau malas masuk kuliah tuh saya cicing di sekre gitu kan. Nah eta bahkan karek pulang pun susah karena memang kayak setan paku banget. Asli di sekre setan paku. Orang ditanya ku asali rek balik kirajang kewe maghrib kewe isa tuh mau mondok di kayak gitu kan. Sehingga kan secara emosional dengannya kakak tingkat gitu kan, dengan para senior itu terbuka, bahkan sudah dianggap ya keluarga gitu kan, sebagai adik dan sebagainya, merasa
saya itu Imapor itu menjadi rumah kedua gitu di kampus. Jadi betah sini dan sampai di penghujung di tingkat 3 mungkin dari saya mau ke tingkat 3 dipercaya untuk bisa menjadi ketua Imapora. Dan pada waktu itu pun mirisnya karena memang periode saya itu periode 2021 itu masa-masa pandemi dan banyak sekali cerita yang memang ya Tidak sesuai ekspektasi lah ya. Oke, terima kasih. Untuk angkatan Rizky ini ternyata di pengurusannya itu sampai dia jadi ketua, si pandemi hadir dan menjadi malapetaka terhadap program dan actionnya tidak terlihat masifnya. Ya karena bukan hanya Imapora saja yang merasakan itu, kami semua sebagai, apalagi ini syuting tertunda karena tapi COVID. bagusnya itu kan karena memang kita dituntut meskipun pandemi kita dituntut untuk produktif Profesional, ya. profesional juga walaupun program yang sudah direncanakan itu harus dilaksanakan dan alhamdulillah meskipun dengan pandemi gitu kan kita bisa melaksanakan program kerja sampai tuntas. Alhamdulillah meskipun dengan keterbatasan protokol kesehatan. Dulu IFC ada nggak angkatan? IFC itu ada, cuman karena ya ini juga mungkin sejarah ya karena memang di zaman saya itu sudah ada yang menyematkan ring e-sport. Jadi awal mula kita bakal e-sport ada di IP itu di angkatan saya. Oke, jadi Rizky lah yang membawa divisi e-sport di Imapora. Karena dulu mungkin kebingungan bikin program kerja yang sifatnya kerumun ya. Karena bingung kalau kan biasanya Imapora melaksanakan kompetisi futsal, voli itu kan sifatnya offline dan banyak aktivitas berkerumun dan sebagainya. Masa kan segala online nih, masa ada futsal online gitu kan? Nggak mungkin. Ada voli online gimana caranya gitu kan? Jadi inovasi baru karena memang e-sport yang lagi hangat-hangatnya kita mengadakan e-sport saja gitu. Itu lalu saya udut dulu. Ini lagi nyaman udut. Bensin kemarin orang kayak memori Biasanya ya, misteri yang belum terpecahkan. Ya itu histori singkat dari angkatan Rizky terkait kepengurusan dan atau latar belakang dia masuk ke Imapora ya di kampus IP. Ini kita tanya Gary nih, Gary. Ya dia itu makhluk paling supel di antara yang lain, setahu saya fleksibel, jurusan TIK. Jadi anggota pernah jadi divisi naon di Imapora? Divisi Futsal. Alhamdulillah. Zamanan Iki saya menjabat. Kan satu angkatan ya untuk pengurusan. Nah kalau Rizky ini melihat dari apa ada yang sosialisasi dari UKM, kemudian minatnya hobinya kebetulan di sepak bola futsal, jadi dia include di situ. Nah kalau Gary sendiri apa sama alasannya? Ya, awalnya sih emang lihat di itu kan dari pertama pas PKKMB kan ada apa kayak demo lagi lah, demo organisasi tiap organisasi. Ya. Nah kebetulan kan Imapora juga ada hadir gitu kan demo. Saya tertariknya karena emang kan yang pertama suka olahraga gitu ya, lagi di futsal katanya ada, ya udah pertamanya ikut aja pengen daftar gitu, cuman niatnya itu cuman pengen futsalnya doang gitu, latihan biasa rutin gitu, turnamen kayak gitu. Tapi lama kelamaan ya karena memang dari organisasinya juga welcome, terus saya juga penasaran lah, pengen nyoba gitu masuk gimana sih jadi anggota organisasi yang sebenarnya kayak gimana gitu. Soalnya kan pas sekolah juga belum pernah lah ikutan kayak organisasi deh gitu. Jadi ya alasannya kuat lah pengen masuk organisasi ada gitu. Ini gak jauh beda kita semua ini masuk Imapora emang hobinya dasarnya bola gitu ya, futsal, sepak bola yang endingnya berevolusi dituntut untuk jadi organisatoris mungkin ya, organisator harus paham manajemen ya, akhirnya secara tidak sadar dan tuntutan kita mau tidak mau harus mau. Nah oke, ini singkatnya udah nge-share teman-teman kita. Kalau saya bedah secara totalitas ini waktu 24 jam nggak beres. Ini waktu udah jam 11 lebih ya. Dan yang ingin kita bahas keseruannya nih di Imapora karena beda dari yang lain. Kalau angkatan saya dulu
liberalisme. Kenapa Himapura dikenal sebagai liberalisme? Tapi mereka bisa tetap menciptakan prestasi gitu di kampus. Nah kalau angkatan kalian apa sih yang jadi apa namanya hambatan sendiri lah, hambatan sendiri atau rintangan sendiri yang memang itu jadi pro kontra tapi endingnya bisa teratasi gitu. Rizky dulu. Hambatan selama periode Karena selama COVID itu nggak mudah kayaknya gitu ya. ya. Pro kontranya apakah dengan kampus atau sama rekan-rekan satu pengurus? Ya karena memang saya itu di kepengurusan ya saya pribadi kan memang apa namanya bahkan tidak hanya Indonesia bahkan dunia pun mengalami yang namanya wabah yang namanya pandemi COVID-19. Jadi segala aktivitas kita itu dibatasi ya. Terus apalagi dalam hal kita gitu kan di bidang olahraga kan seperti futsal voli itu kan dilaksanakan harus dengan fisik gitu kan, bertemu gitu kan, berkerumun dan sebagainya. Dan kita tuh sempat di zamanan kita tuh bingung kita mau produknya mau seperti apa gitu kan. Jadi sampai ke otak itu ya berpikir dulu ya cari inovasi apa gitu ya yang bisa tetap memproduktifkan organisasi. Dan tetap harus hidup ke organisasi. Memang sebenarnya pas zaman itu apalagi kan salah satu di awal program itu yang namanya rekrutmen seperti ya pendidikan supaya bisa ada anggota baru gitu ya, rekrutmen anggota baru. Kita karena waktu di pandemi itu kita kesusahan dan banyak kendala di ranah perizinan gitu ya, perizinan dari mulai tempat gitu kan, perizinan kegiatan karena tidak boleh berkerumun. Dan sedangkan tuntutan ya mungkin permintaan dari senior yuk kumacarana pendidikan teh kudu bisa offline we pokoknya mah. Wah, sampai kan berpikir ya rek yang tempat di mana di kampus mah mungkin kayak gitu. Soalnya lembaga pun memang ya membatasi gitu kan, tidak boleh bisa dilaksanakan tapi semi offline dan online gitu kan, usum-usum lah gitu kan. Tapi kan secara penyampaian materi ataupun ya secara esensi itu akan kurang dapat kalau ada apa namanya luring gitu online itu kan kurang gitu ya. Sehingga di kepengurusan kami itu berpikir keras bagaimana caranya bisa mengadakan secara offline meskipun di pandemi, yang akhirnya kita konsolidasi lah ke beberapa pihak gitunya, keamanan dan sebagainya, dan alhamdulillah kita mendapatkan di salah satu apa namanya itu teh gila gitunya yang bisa dipakai untuk kegiatan perizinan ditempuh dan sebagainya ya, meskipun perizinan pun banyak sia-sia ya bahasa namanya yang tadinya dilaporkan nama online tapi dilaksanakan offline dengan keberanian. Wah, sampai ada satu cerita ketika persiapan itu persiapan mau pelaksanaan di H-1 kita itu para panitia itu ngumpul gitu di salah satu warung kopi kita ngumpul nih bagaimana caranya acara kita itu tidak boleh dibubarkan sama Satgas Covid gitu. Bahkan pas waktu pelaksanaan itu lagi padat, lagi ketat-ketatnya itu kan pandemi ya ketat-ketatnya. Pas itu kan kita di malam itu kita ngobrol gimana nih teknisnya supaya bisa mensiasati supaya tidak dibubarkan gitu kan. Wah, sampai ke malam-malam tahu-tahunya kita yang dibubarkan sama Satpol PP. Itu secara mental pun ya teman-teman down gitu kan. Ini gimana besok gitu kan. Sampai dan alhamdulillah sih secara pelaksanaan kita alhamdulillah lancar dan tidak ada yang tidak diinginkan. Alhamdulillah bisa terlaksana. Ini singkat dari Guru Hara di masa pandemi di angkatan Rizky ya. Oke, saya mau lari di Bang Jobong nih karena terlalu banyak histori dia di Mapora ya. Karena saya pernah satu kepengurusan ya, satu apa namanya divisi juga. Bang Jobong, apa yang jadi loyalitas Anda sampai sekarang tetap di Mapora? Salah satu loyalitas mungkin bukan sebuah alasan ya loyalitas menurut saya. Saya itu
terlalu, dalam artian bukan cinta ya, tapi terlalu tidak ingin meninggalkan sebuah organisasi yang saya sudah hidup di dalamnya, saya belajar di dalamnya, saya tumbuh besar di dalamnya, dan segalanya yang saya lakukan di sana. Tapi mungkin kalau sekarang anak-anak banyak yang tidak mengenal saya karena mungkin angkatannya beda jauh sama saya, jarang datang ke kampus. Meski datang ke kampus sekali-kali paling hanya say hi dan ngobrol-ngobrol sedikit. Tidak terlalu ikut masuk dalam ya, karena Ya, masa kita udah beres. beres. Udah beres. Jadi nggak terlalu ikut campur masalah pengurusan, masalah acara itu udah nggak ikut campur. Kita cuma datang. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih menjabat sekarang bertanya hal-hal teknis sekedar untuk acara atau apa, ya kita sebisa mungkin memberi masukan. Itu aja kalau dari saya. Oke, ini karena dia ini sekarang ratingnya lagi naik nih, karena dia masuk sinetron yang sekarang lagi familiar di kalangan Jawa Barat. Superman Reborn. Superman Reborn. Ini kurang etiket, masa dicalonkan sebagai pemain copet. Gak tahu saya itu produser dari mana referensinya, yang pasti bagi saya sebagai sahabat teman ya, support dan sangat luar biasa gitu ya. Teman kita masuk dalam salah satu sinetron, bukan hanya sekedar di Imapora saja ya, dia bakatnya dalam acting juga luar biasa. Kalau dalam aslinya itu bukan luar biasa ya. Betul, di sinetron. Ini dari Ambon dulu, kita Ambon. Dia itu pernah menjabat di masa angkatan 2017. Saya tahu sejarahnya dia jadi ketua, kemudian program-programnya. Tapi ada yang saya tanyakan terhadap Bang Ambon, Pak Sani ini. Dia jadi guru, sering jadi sebut Pak ya. Jadi dia malah Pak lahnya saat Bola tuh. Bos ini dia. Bos tuh kali. Bos karena rokok ini pemilikan dia bos. Tadi gajian. Tanggal orang gajian. Kita coba untuk memanfaatkan momentum ya. Apa yang menjadi tekanan secara psikis, mental di masa jabatan ya Kang Sani ini? Apakah dari rekan, ada dari lembaga atau dari eksternal, dan mengatasinya itu gimana? Kalau bagi saya, Yang paling urgent, yang paling diingat Pak? kalau menurut saya pas jabatan saya ya, permasalahan itu bukan dari lembaga mah enteng lah. Terakomodir. Kalau di internal itu aman-aman saja. Hanya saja karena saya dulu sering ribut dengan luar organisasi eksternal. Karena tadi kata Rizky juga pas pertama lihat kayak premanisme, jadi benar sekarang terungkap pegawainya ribut, ayo ribut demi kebenaran, klarifikasi, membela Imapora. Terus Tapi di dasar dari ribut tersebut bukan kepada saya, tapi ada beberapa alasan yang menyangkut dengan Imapora. Karena bagi saya Imapora itu rumah kedua. Apapun yang mengganggu Imapora saya siap. Apalagi saya sebagai ketua harus melindungi Imapora. apapun resikonya gitu. Ini hebatnya organisator ya karena banyak hal positif yang bisa didapatkan oleh kita semua dari organisasi. Apapun itu pandangan orang lain tentang negatif, tapi tetap kita yang merasakan ya karena nggak perlu kita merangkum obrolan atau omongan orang lain sehingga merubah mindset atau ke istiqomahan organisasi. Ya kalau ada yang mengganggu kita siap-siap aja pasangannya. Karena dulu yang dipakai kita itu rimba ya. Karena nggak ada satupun UKM atau manapun yang berani gitu mengusik Imapora. Bukan berarti sombong gitu, tapi itu prinsip kami. Prinsip kami. Karena kita nggak mau nindas, nggak mau ditindas gitu.
Karena Imapora sendiri itu kan bukan hanya organisasi saja gitu yang menjadi warna di eksternal. Justru kita mau lembaga kan ya, mau lembaga. Terus tadi cara mengatasi ketika ada hal-hal yang di luar ekspektasi kayak gitu, di luar harapan, apa yang menjadi andalan Anda ketika ada problem di internal? Itu cara mengatasinya apakah secara tadi ya radikalisme itu atau seperti apa? Sedikit anarkis. Kalau saya ya, kalau di organisasi itu kan bukan hanya saya sendiri, melainkan banyak juga anggota-anggota yang lain dan juga bidang-bidangnya. Kalau permasalahan di internal kita musyawarahkan. Gitu. Hanya saja kalau permasalahan di luar, kalau tidak bisa secara baik-baik, ya pakai obrolan. Dihancam gitu. Kalau bahasa orang rumah, nanti kumanya obrolan jenggerutna gitu dulu ya. Slogannya seperti itu ya. Katakan anu ka Imapora mah kudu karuat mental ya. Kudu karuat. Dan didikan juga. Karena iya, kita itu di Imapora secara turun-menurun. Jadi senior kita mengajarkan bukan hanya sekedar memahami manajemen di organisasi saja, tapi Manajemen di kehidupan sehari-hari pun juga. nah itu manajemen kehidupan, mentalitas menghadapi orang-orang yang tidak yang batu gitunya, itu bisa diomongkan secara baik-baik. Udah mulai dong aku batu gitu bahasa. Nah itu apa jalan terakhir, jalan pintas. Dan untuk jargon Imapora, kita akan bahas jargon Imapora. Kumaha jargon Imapora Kami lakukan untuk buktikan. Kami lakukan untuk buktikan. Ini jargon dari, saya lupa lagi sejarahnya, dari angkatan pertama mungkin ya. Apakah iya kalau nggak salah dari angkatan pertama. Dan ini dijadikan landasan bagi kami dan jadi modal untuk kredibilitas di organisasi gitu di Imapora. Kami lakukan untuk buktikan. Kita ambil sampel dari masing-masing teman-teman kita. Apa yang tersirat dari slogan tersebut? Menurut saya tuh dari jargon Imapora kami lakukan untuk buktikan, karena memang mungkin saja grade ataupun marwah yang dibuat oleh Imapora itu adalah orang-orang yang memang yang tidak bisa diatur, ataupun orang-orang bisa tadi anarkis gitu kan, orang-orang anu feminisme, orang-orang anu bukan mah orang-orang anu kelam ya pokoknya, dengan aktivitas yang kita bentuk gitu ya, dengan kecerobohan dan sebagainya. Tetapi meskipun dengan image seperti itu, kami pun banyak yang bisa kita tuangkan baik dalam hal prestasi, pembuktian gitu ya, acara-acara yang kita laksanakan sampai acara-acara di tahun sekarang pun bisa membuktikan kita itu bisa lebih baik mengadakan acara manajemen atlet dan manajemen organisasi itu lebih daripada organisasi-organisasi yang lain. Jadi meskipun notabene orang-orang Imapora itu orang-orangnya bisa dibilang baragajul, tapi orang bisa membuktikan bahwa sisi orang teh bisa menjadi orang yang terbaik, apalagi ya bisa menjadi organisasi yang terbaik di Imapora. Oke, ini luar biasa ya, narasi yang keluar dari ini begitu ya bijak, karena setahu saya juga banyak warna di Imapora, tapi kita bisa jadi pemilih gitu ya, jadi pemilih. Kayak itu dari Rizky. Gary, Kalau menurut saya untuk jargon Imapora kami lakukan untuk buktikan. Walaupun emang orang-orang di luar sana menilai gitu ya, orang-orang Imapora itu lah bantangul istilahnya, naon sih nanti naon suka Imapora teh gitu bakal jadi terbener atau naon gitu. Tapi sebenarnya kita teh emang harus membuktikan, buktinya kan kita bisa mengadakan acara yang besar seperti IFC atau ISC, bahwa kita itu sudah bisa berprestasi, ikut turnamen dan lain sebagainya. Maka kita emang harus membuktikan kepada orang-orang bahwa penilaian mereka itu salah. ya. Ini good answer juga. Jadi orang-orang yang ngasih justifikasi ke Imapora itu kita beli dengan prestasi. Seperti itu. Kita beli dengan prestasi. Gary, ini kita masuk Bang Jobong. Apa ini yang tersirat dari slogan tersebut menurut versi Dian? Menurut versi saya, kami lakukan untuk buktikan itu sebuah cara atau sebuah
tulisan untuk membungkam kritikus-kritikus jelek di kampus. Karena setahu saya di Mapora dulu termasuk salah satu organisasi yang orang-orang dalamnya itu bebal. Mau di acara intern, mau di acara eksternal di luar kampus, ataupun acara di misalkan Seperiangan Timur ataupun Jawa Barat. Khususnya kalau kalau di kampus organisasi lain itu secara tidak langsung menjustifikasi bahwa Imapora itu organisasi yang salah, organisasi yang jelek, dengan banyaknya orang-orang memfitnah, menjelekkan bahwa Imapora itu adalah anak-anaknya doyan mabuk, doyan apa, tukang mainin cewek, tukang mainin cowok ibaratnya. Tapi kenapa kita bisa membuat tagline itu secara arti harfiah, secara simpelnya kami lakukan untuk buktikan. Jadi kami melakukan segala cara dan upaya misalkan dalam penyelenggaraan suatu acara itu dengan baik, dengan benar, dengan hasil yang memuaskan, supaya membungkam mulut-mulut orang yang tadi kami lakukan untuk buktikan. Dan buktinya sekarang kami bisa menjadi pembuat acara di Garut itu di antara mahasiswa itu paling tunggu-tunggu. Kita tuh setiap setahun sekali itu rutin mengadakan acara pertandingan olahraga SMA dan sederajat mahasiswa. Apalagi tahun sekarang kita mengadakan acara untuk mahasiswanya futsal itu se-Jawa Barat, dari Depok, Karawang, Cikarang, Purwakarta, Tasik, Bandung, dan sebagainya itu ada semua. Makanya tagline kami lakukan sekarang buktinya. Semua orang menunggu dan ingin mengikuti acara kami tersebut. Oke, ini karena saya belum dengar ada acara kampus mengadakan di Jawa Barat. Ya, baru saya gitu. Nggak tahu kalau yang saya tahu baru Mapora saja yang mengadakan turnamen futsal sampai se Jawa Barat. Kalau ini dulu support sama L2 Dikti. support sama L2 Dikti. L2 Dikti. L2 Dikti itu apa? Seperti bahasa kasar mah dunungan perguruan tinggi Oh, iya. sejabar Banten. Sejabar Banten. Dunungana ini kawan perguruan tinggi ya. Oke, dan ini jadi salah satu nilai plus buat Mapora gitu. Oke, Bang Ambon, Sani. Oke. Apa nih? Kalau saya dulu sempat dengar dari sejarah dulu ya, dari kami lakukan untuk buktikan itu. Pertama dari susah payahnya dari kakak-kakak kita terlebih yang terdahulu di Imapora itu, untuk adanya Imapora dan adanya fasilitas itu sangat susah. Dulu dari pertama dari sarana olahraga untuk futsal khususnya. Dulu itu kalau nggak salah itu yang di depan, kalau kalian lewat nanti di IP pasti ada masjid. Nah sebelum terjadi masjid itu ada lapangan futsal. Belum TL-nya masih tanah, kerikil. Nah untuk perjuangan seperti itu ya mungkin membutuhkan para senior kita membutuhkan waktu dan juga pikiran panjang ya, sehingga sampai sekarang yang megahlah cukup untuk kita berlatih. Nah di sana dari lakukan untuk buktikan, khususnya untuk dari yang sekarang mungkin kita lakukan untuk buktikan, kita lakukan kalau kita bisa mengembangkan Imapora lebih baik lagi atas dasar perjuangan dari senior-senior kita. Kemudian kita buktikan bahwa kita bisa kita lakukan bahwa akan menjadikan Imapora lebih baik lagi. Kita buktikan dengan program-program yang mungkin dari tahun ke tahun ada pembaruan, ataupun ada pembaruan yang lebih baik lagi. Oke, jadi ini lebih kepada perjuangan ya. Membuktikannya karena dari angkatan Sani ini secara sarana prasarana tidak terlalu menunjang, sehingga otak kita dipaksa mungkin ya untuk berinovasi. Jangan sampai program tahunan, program yang sudah tersurat, tercatat, dimusyawarahkan itu delay dan tidak gagal gitu. Apapun caranya ya buktikan secara realistis gitu. Nah ini slogan dari Mapora di teman-teman. Kalau saya sendiri itu memahami dari kami lakukan untuk buktikan itu
karena ada hal-hal yang memang kita itu tidak hanya sekedar berbicara, berretorika, pandai menyampaikan ide, tapi percuma kalau itu tidak sampai kepada realistis gitu, eksistensi. Yang pada akhirnya disitulah kita menemukan apa namanya ritme, kemudian menemukan yang namanya giroh. Jadi kritikan yang datang dari luar itu dijadikan motivasi buat kita, sehingga apa yang menjadi justifikasi tanpa mereka melihat cerita utuhnya, dan kita alhamdulillah endingnya bisa memberikan hal yang positif untuk pribadi, organisasi, dan juga lembaga IP. Kalau dulu saya STKIP ya, sebelum berevolusi jadi IP gitu. Nah ini gambaran besar dari teman-teman terkait histori dari Himapora. Sebagai closing statement, ini kita pesan dan pesan ya. Ini harus ada nih dari terkait, nanti jadi motivasi buat teman-teman yang di organisasi yang sekarang menjabat atau yang akan meneruskan estafet, ataupun yang di luar sana yang ingin minat untuk masuk, iya mau masuk gitu, sehingga bisa jadi include di sini, kita bergabung sama teman-teman di Himapora. Dari siapa dulu? Ini kita acak siapa dulu nih? Mangga itu dia dikencat di katuhu. Katuhu lah. Oh katuhu aja. Katuhu lah. Untuk apa katuhu berarti kanan. Karena kami di Garut mempertahankan bahasa Sunda. Pesan-pesan yang Anda ingin sampaikan kepada teman-teman atau di bawah angkatan Anda atau yang ingin masuk, apa supaya mereka tetap konsisten, termotivasi, terus berkarya dan progres secara terus menerus gitu. Kalau kesan ataupun ketika mungkin dalam kehidupannya sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Pasti Tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan berhubungan dengan orang lain, baik itu sesama makhluk, secara manusia, secara sesama ya makhluk yang lainnya, alam dan sebagainya. Pasti kita harus berhubungan baik, apalagi dengan hubungan dengan manusia. Manusia itu adalah orang yang bersosial, maka penting sekali bagi teman-teman semua ketika mempunyai kesempatan untuk berorganisasi itu ikuti, dan jangan sampai tanggung-tanggung kalau ikut organisasi. Kalau ikut organisasi itu harus siap dengan segala halnya, baik mental, pikiran maupun tenaganya gitu kan, bahkan harta pun bisa dikorbankan, karena tidak hanya manfaatnya itu tidak hanya akan terasa oleh orang lain, tapi akan terasa juga sama pribadi masing-masing, manfaat di pribadi masing-masing, baik itu dalam meningkatkan sebuah soft skill, kemampuan maupun relasi gitu kan, dan juga hal-hal lainnya. Pasti banyak manfaat yang kita akan dapatkan di organisasi. Dan biasanya kan kalian teman-teman kalau malah masuk organisasi itu hanya ingin tahu saja, tetapi tidak hanya mendalami dan tidak memahami, itu saya rasa kurang cukup. Itu harus lebih mendalami kembali bagaimana sih rasanya menjadi organisasi, dan akan terasa manfaat-manfaatnya setelahnya kita keluar dari organisasi itu. Dan bahkan secara silaturahmi dan juga secara relasi itu akan terus terikat dengan silaturahmi, karena memang kita sudah kenal di organisasi. Itu yang dibutuhkan, karena sejatinya manusia itu akan haus dengan harapan-harapannya gitu kan. Tidak hanya kalaulah tujuan ini sudah tercapai, pasti akan meminta lagi yang lebih banyak, karena manusia itu dengan keserakahannya, maka dengan untuk menggapai keserakahan itu harus dibutuhkan yang namanya kemampuan dan juga ilmu-ilmu yang lainnya untuk bisa menunjang menuju ke tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi hiduplah berorganisasi, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Itu kesan dan pesan saya tangkap dari pesannya itu, ya jangan sampai kita tidak berorganisasi ya. Dan di sana menemukan hal yang baru, kita bisa mencapai ekspektasi kita, harapan kita.
secara bersama atau secara individu. Nah itu terima kasih untuk Kang Rizky. Gimana? Kiri Tornado. Kesan pesan Anda untuk Himapora di angkatan sekarang atau yang akan datang nanti? Mungkin untuk pesan dulu ya untuk orang-orang di luar sana ya, jadilah manusia itu jangan nolep lah, minimal ya masuk organisasi, karena organisasi itu emang tidak buruk, emang baik kan? Karena banyak manfaatnya yang pertama, terus bisa juga setelah kita nanti terjun ke lapangan, ke masyarakat, ilmu dari organisasi itu bakalan kepake sama kalian. Untuk pesan pesannya juga masuk di Himapora, banyak ilmu yang didapat di luar perkuliahan, dari mulai mengurus event, kan di perkuliahan tidak diajarkan matkul mengurus event seperti apa. Untuk pesan kepada pengurus sekarang, teruslah bersemangat, teruslah membangun Himapora menjadi lebih baik. Jangan sampai menyia-nyiakan usaha-usaha senior sebelumnya yang sudah susah payah membangun Himapora sampai saat ini. Dan untuk orang-orang yang ingin masuk misalnya, apalagi daftar ke kuliah ke sini, masuk Himapora juga emang kudu bisa kamu resep olahraga kudu lah wajib bisa soalnya emang kita juga menaungi dalam olahraganya, dan juga memfasilitasi orang-orang yang ingin maju atau orang-orang yang ingin merasakan euforia event kayak gitu. Gary, jadi pesannya itu tetap semangat buat angkatan-angkatan yang sekarang menjabat, karena ini mereka di semester akhir ya. Doakan juga saya juga mau lulus. Nah, skripsinya biar lancar ya, skripsinya biar dilancarin. Supporting juga ya buat kakak tingkatnya. Ya, dan kesannya itu banyak ilmu katanya ya. Dia tidak ada ilmu yang didapat di kuliah itu beda dengan ilmu yang didapat di organisasi, karena tidak diajarkan di kuliah. Thanks buat Gary. Kita masuk ke Bang Jobong. Apa nih? Kesan Anda di Himapora. Kesan lah ya. Kesannya biar singkat. Kesannya itu selama hampir 7 atau 8 tahun kesannya baik ya. Di Himapora itu kesannya selalu baik, selalu kesannya itu positif. Ya paling tidak kesan tanpa kehadiranmu lah kalau di Himapora udah. Pesannya tetap jaga kekompakan, tetap jaga nama baik Himapora. Terlebih untuk angkatan-angkatan baru sekarang atau yang lagi menjabat, jangan misalkan merusak nama, tapi tetaplah jaga bahwa nama Himapora itu lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi. Ya paling cuma segitu aja dari saya. Ya dari 8 tahun saking loyalnya dia tetap berkontribusi gitu. Mungkin pandangan orang lain itu akan berbicara Isu abadi, tapi di samping itu ya, misi kita kan ada yang positif ya, berkarya melahirkan prestasi. Mereka yang ngomong belum tentu dia memberikan prestasi gitu, tapi kita udah membuktikan. Pesannya tetap jaga kekompakan teman-teman, itu garis bawahi untuk angkatan sekarang ya. Next, Garambon lagi. Saya dari apa dulu? Ya, saya dari kesannya aja dulu lah. Untuk kesan saya selama di Himapora merupakan rumah kedua untuk saya. Bahkan banyak orang-orang yang bilang sama saya kalau saya itu adalah kuncen Himapora. Karena kan dari tingkat 1 sampai tingkat 5 kebetulan saya juga telah kuliah ya, tapi bukan alasan dari atas dasar kesalahan dari Himapora, tapi kesalahan dari saya sendiri ya. Iya sama. Apalagi ini Ya, kita bahas di segmen kedua ini nanti. Kesannya itu yaitu di Himapora itu banyak pengalamannya, banyak ilmunya, mau manis ataupun pahitnya, tapi itu merupakan suatu pembelajaran untuk mendapatkan sebuah ilmu. Kemudian untuk pesan
ada sedikit dari saya mungkin muda berkarya tua berguna. Ya, nice quote, nice quote, nice quote. Muda berkarya, tua berguna. Tua berguna. Jadi maksudnya dari quote tersebut yaitu kalau selagi muda ya cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya agar di masa tua nanti kita mempunyai bekal untuk kan nanti apalagi kita kan pasti berumah tangga punya anak, kita bisa menerapkan kepada kita bahkan untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Nah, iya. Mantap. Ini keluar bahasa yang keren. Quotes Quotes ya. of the day. Best Ambon. Boleh kita ini hashtag IG-nya Sani Ambon. Oke. Itu kesan Sani. Nggak tahu saya ini kan jadi rumah kedua katanya. Emang rumah pertama udah harmonis gitu. Kamu parah sudah diusir. Jika dia cari rumah kedua gitu. Karena emang benar-benar menurut pengalaman saya juga lebih nyaman di sini daripada di rumah. Ya. Lembaga susah di mana? Lebih dititahan. Ya, coba dicarikan pulangan dibalikan deui menggas. Inilah euforia ya keasikan di Mapora. Meskipun sekretnya cuman ukuran katilu ka 2 meter gitu ya, tapi dikersakeun betah we jeung balalang ge betah we. Bisa kira bau karbit gitu. Tapi tetap bikin nyaman gitu kita semua di Mapora. Oke, thanks untuk teman-teman di podcast. Ya ini sebenarnya tidak direncanakan, tapi alhamdulillah karena kapan lagi kita ketemu jarang-jarang karena kehidupan kita sekarang udah masing-masing itu punya tanggung jawab gitu ya, sehingga buat ketemu kayak gini kita udah sulit bersyukur banget gitu ya. Makanya saya manfaatkan momen tersebut meskipun teman-teman di luar sana banyak yang belum hadir. Nantilah kita acarain, kita bikin podcast part keduanya tapi dengan anggota Mapora yang lengkap dan full. Mudah-mudahan di tahun periode ini ada ibu Mapora bintang gitu. dari di ulang tahun Mapora tanggal 4 Juli. Bisa itu dipakai untuk momen kayak gini ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah berkontribusi di Mapora, yang udah memberikan prestasi di Mapora, yang udah berkarya meluangkan tenaga, pikiran, material, apapun yang dikorbankan suatu saat akan jadi salah satu hal yang berguna, positif, dan feedbacknya terhadap diri kita sendiri. Saya pun merasakan hal itu semua karena nggak ada yang negatif ketika kita berusaha menggali potensi kita, menciptakan karya, berpikir menjadi orang yang berguna. Ini bagian dari proses jati diri kita ya, terbentuk sebagai laki-laki karena tanggung jawab kita nantinya menafkahi itu lo bapak nggak bisa laki dan Mapora gitu ya. Mapora salah satu solusi bagi ya orang yang suka olahraga. Terima kasih, kita salam dulu untuk Rizky, Gary, Bang Jogong dan juga Bang Sati Ambon. Tonton terus Story Pelajar, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, tapi